Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, beliau tiba-tiba mendengar seseorang di depannya yang sedang melakukan tawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah kemudian ikut mengucapkan, "Ya Karim, ya Karim," sesuai apa yang dia dengar dari orang tersebut. Kemudian orang itu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan melanjutkan berzikir. Rasulullah yang saat itu berada di belakang orang tersebut, mengikuti zikir, "Ya Karim, ya Karim." Namun beliau merasa seolah-olah diolok-olok, ketika orang itu menoleh ke belakang, dia melihat seorang laki-laki yang gagah dan tampan, seseorang yang belum pernah dikenalnya sebelumnya. Orang itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja mengolok-olokku? Ingatlah, aku hanyalah seorang badui. Jika saja bukan karena pesonamu yang tampan dan kepribadianmu yang gagah, aku pasti akan melaporkan perilakumu kepada kekasihku Nabi Muhammad." Setelah mendengar kata-kata tajam dari orang Arab Badui tersebut, Rasulullah tersenyum dengan lembut. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu tidak mengenali nabimu, wahai orang Arab?" Sebelum orang Arab tersebut sempat menjawab, Rasulullah melanjutkan, "Bagaimana mungkin kamu bisa beriman kepadanya? Aku mempercayai kenabiannya meskipun aku belum pernah melihatnya, dan aku membenarkan risalahnya meskipun aku belum pernah bertemu dengannya," ujar orang Arab Badui itu. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah berkata, "Wahai orang Arab, ketahuilah bahwa aku inilah nabimu di dunia, dan aku akan menjadi penolongmu di akhirat nanti." Seketika dia terkejut hingga sulit mempercayai apa yang sedang terjadi. "Apakah Anda Nabi Muhammad?" tanya dia. Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ya." Orang Arab Badui itu begitu terpukau dan tak percaya bahwa Nabi SAW berdiri di hadapannya. Dalam ketidakpercayaannya, dia pun tunduk dengan rendah hati untuk mencium kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah dengan lembut menariknya dan berkata, "Wahai orang Arab, jangan lakukan hal seperti itu. Perbuatan semacam itu biasanya dilakukan oleh budak kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan dengan maksud menjadi sosok yang sombong yang mengharapkan penghormatan atau pengagungan, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat." Pada saat itu, malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit membawa pesan ilahi. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepadamu, berbicaralah kepada orang Arab tersebut agar dia tidak terbius oleh rahmat Allah semata. Ketahuilah bahwa pada hari mahsyar nanti, Allah akan menghimpun seluruh makhluk dan akan menilai segala amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Pesan ini harus dia pahami. Setelah menyampaikan pesan tersebut, malaikat Jibril alaihissalam kemudian meninggalkan tempat tersebut. Setelah Rasulullah menyampaikan pesan dari malaikat Jibril alaihissalam kepada orang Arab Badui itu, orang tersebut dengan tegas berkata, "Demi keagungan dan kemuliaan Allah, Tuhan semesta alam, jika Dia akan menilai amal hamba, maka hamba pun akan menilainya." Mendengar ini, Rasulullah bertanya, "Apa yang akan engkau nilai terhadap Allah?" Orang Arab Badui itu menjawab, "Jika Allah akan menghitung dosa-dosa hamba, maka hamba akan menghitung seberapa besar kebesaran rahmat pengampunannya." Orang Arab Badui itu melanjutkan, "Jika Allah, Tuhan semesta alam, menghitung segala kesalahan hamba, maka hamba akan mengingatkan diri tentang luasnya pengampunannya. Jika Allah mengingatkan tentang ketamakan hamba, maka hamba akan merenungkan tentang kemurahannya." Mendengar ungkapan bijak dari orang Arab Badui tersebut, Rasulullah terharu. Air matanya yang mulia jatuh dan membasahi janggutnya. Malaikat Jibril alaihissalam kembali turun dari langit. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salamnya kepadamu dan mengatakan, hentikan tangisanmu. Karena dari tangisanmu, penjaga Arasy terganggu dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergetar." Malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada temanmu itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisap dirinya di hari kiamat. Tidak akan ada perhitungan atas kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni segala kesalahannya, dan dia akan menjadi temanmu di surga kelak." Sangatlah jelas kegembiraan yang dirasakan oleh orang Arab Badui itu saat mendengar berita yang luar biasa ini. Dia tidak bisa menahan haru dan kebahagiaan yang membanjiri hatinya.
Air mata pun mengalir karena perasaan tak terbendung ini. Sungguh mulia dan beruntungnya dia, karena ia memiliki cinta dan keyakinan yang begitu kuat pada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia belum pernah melihat atau mengenal secara langsung sosok mulia Nabi tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan imannya dengan mempertemukannya dengan kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang begitu mulia dan istimewa. Di lain sisi, seluruh umat muslim menjadikan tempat yang suci ini sebagai arah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, meskipun dia hanyalah seorang Arab Badui yang dianggap memiliki status rendah oleh masyarakat pada masa itu, namun dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengetahuan yang dimilikinya mengenai sifat-sifat ilahi, ini memicu malaikat Jibril turun ke bumi dan membawa kabar yang penting kepada Rasulullah Nabi Muhammad yang penuh haru, bahkan sampai menangis, telah menciptakan getaran di alam langit. Para malaikat yang bertugas menjaga lapisan langit pun sampai lupa bacaan tasbih dan tahmidnya. Kesyukuran dan keharuan Rasulullah telah menciptakan perubahan dalam tatanan langit, di mana bahkan air yang diberkati dari langit turun dan mengalir bagi kita. Ada suatu waktu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, termasuk di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, beliau punya pertanyaan untuk mereka. Dalam suasana itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisinya?" Para sahabat pun terdiam, dan dalam keheningan itu, salah satu dari mereka berkata, "Para malaikat, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, "Ya, malaikat itu memang memiliki kedudukan yang mulia, mereka dekat dengan Allah, mereka senantiasa bertasbih, berzikir, dan beribadah kepada Allah. Tentu saja mereka memiliki kedudukan yang mulia, namun itu bukan yang saya maksudkan." Para sahabat sekali lagi terdiam, dan dalam keheningan itu, salah satu dari mereka berbicara, "Ya Rasulullah, mungkin para nabi. Mereka itu yang paling mulia," ujar sahabat tersebut. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban tersebut, lalu beliau berkata, "Ya, para nabi memang memiliki kedudukan yang mulia. Mereka adalah utusan-utusan Allah di muka bumi ini, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tentu saja mereka sangat mulia." Namun Rasulullah melanjutkan, "Ada lagi yang lebih mulia." Para sahabat kembali terdiam, menantikan penjelasan lebih lanjut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja, para sahabat pun merasa penasaran dan bertanya-tanya, siapakah orang yang lebih mulia dari para nabi? Dalam keheningan itu, salah seorang sahabat akhirnya berbicara, "Ya Rasulullah, apakah kami, para sahabatmu, yang dimaksud, wahai Rasulullah? Apakah kami yang lebih mulia?" Rasulullah memandang satu persatu wajah sahabatnya, mengenali mereka dengan penuh kasih sayang. Rasulullah tersenyum dengan lembut, kemudian beliau menjawab, "Tentu saja, kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian dekat dengan aku, kalian membantu dalam perjuanganku, bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentu saja, kalian sangat mulia." Akhirnya, para sahabat pun terdiam dalam kerendahan hati dan kebahagiaan mendengar penegasan dan penghargaan dari Nabi mereka. Mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merendahkan wajahnya dan kemudian mulai menangis di depan para sahabatnya. Saat itu, para sahabat merasa bingung dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Rasulullah?" Mereka ingin tahu penyebab keheningan dan tangisan Nabi mereka. Rasulullah mengangkat wajahnya, sehingga para sahabat dapat melihat dengan jelas bahwa air mata mengalir di pipi dan janggutnya. Kemudian beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling mulia di antara kita semua?" Rasulullah membuat mereka penasaran dengan pertanyaannya. Beliau melanjutkan, "Mereka adalah manusia yang akan datang setelah kita, yang beriman padaku meskipun mereka tidak pernah melihatku secara langsung. Setelah masa wafatku tiba, mereka akan sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat wajahku, mereka tidak pernah mengalami keberadaanku secara fisik seperti kalian, namun mereka memiliki kerinduan yang dalam terhadapku." Sambil berlinang air mata, Rasulullah menjelaskan dengan penuh perasaan. Rasulullah melanjutkan, "Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku rindu kepada mereka, mereka yang mulia itu,
mereka adalah umatku." Setelah mendengar sabda Rasulullah, para sahabat pun ikut menangis. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis karena teringat akan umatnya. Beliau menangis saat mengingat ucapan terakhir Nabi Isa alaihi salam, "Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa, maha bijaksana." Ucapan ini menggambarkan kebijaksanaan dan belas kasihan yang mengalir dari hati para nabi terhadap umat manusia, dan Rasulullah merasa sedih karena memikirkan tanggung jawabnya terhadap umat Islam dan harapannya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran dalam surah Al-Maidah ayat 118 mengungkapkan bahwa Rasulullah merasa sedih dengan ucapan terakhir Nabi Isa alaihi salam. Ucapan tersebut menandakan bahwa Nabi Isa alaihi salam melepaskan tanggung jawab terhadap urusan umatnya dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berlepas tangan terhadap nasib umatnya dan mempercayakan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan mendasar dalam ayat ini adalah apakah Allah akan menyiksa atau mengampuni umatnya? Rasulullah merasa sedih karena memikirkan nasib umatnya. Beliau tidak ingin berpisah dengan umatnya di dunia ini jika tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jatuh pingsan ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril alaihi salam bahwa di antara umatnya ada yang akan masuk neraka karena dosa-dosa besar. Ini menggambarkan tingkat kepedulian dan keprihatinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap nasib umatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.